Bab 2301, itu semua tas uangku. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Berbeda dengan metode penjebakan dan pembunuhan yang digunakan Kaisar Yuan Mingzhou di awal. Ini semua adalah metode penyegelan dengan satu fungsi tetapi efeknya lebih kuat. Fungsinya adalah menyegel dan mengepung. Tapi, bahkan jika Kaisar Yuan Mingzhou menggunakan seluruh energinya dan menunjukkan metode penyegelan khusus, dia tidak dapat menjebak glider leluhur pemburu harta karun. Karena, glider leluhur pemburu harta karun dapat dikirim oleh Su Lang sesuka hati. Tidak peduli seberapa kuat segel Anda, kirim langsung ke tempat lain, atau pulihkan ruang hitam misterius, dan Anda akan keluar dari masalah. Oleh karena itu, Kaisar Yuan Mingzhou baru saja selesai menggunakan metode penyegelan tersebut. Su Lang mengirim glider leluhur pemburu harta karun keluar segel. Hilang. Gagal. Kaisar Yuan Mingzhou menyaksikan leluhur pemburu harta karun terbang langsung dari metode penyegelannya, dan muncul di depannya seperti teleportasi. Tiba-tiba, dia bergemuruh lagi, gemetar di sekujur tubuhnya, matanya penuh dengan warna yang luar biasa. Segelnya gagal, Yang Mulia Yuan Mingzhou tidak dapat menahan tupai terbang emas hitam yang aneh itu. Ya Tuhan, seberapa kuat kekuatan misterius yang menatap kita. Itu jelas seekor tupai terbang kecil, tetapi bahkan Kaisar Yuan Mingzhou tidak dapat menyelesaikannya. Sudah berakhir, alam semesta Yuan Ming kita harus berakhir. Bukan hanya alam semesta Yuan Ming kita, ada 9 alam semesta lainnya, mereka harus benar-benar tamat. Petik 2. Setengah langkah keabadian yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan melihat Kaisar Yuan Mingzhou dimakan dengan gila, dan tiba-tiba merasa putus asa. Jeroan anjing, kamu berani berpikir bahwa dewa akan kalah. Dewa akan membunuhmu terlebih dahulu hari ini. Kaisar Yuan Mingzhou mendengar diskusi dari sekelompok bawahan setengah langkah keabadian, dan rambutnya hampir meledak karena marah. Awalnya, di matanya, ada semua semut di bawah alam abadi. Bahkan bawahannya adalah semut. Oleh karena itu, dianggap oleh bawahannya sebagai kekalahan, Kaisar Yuan Mingzhou merasakan rasa malu yang tak berujung, dan harus mengarahkan ujung tombaknya untuk membunuh bawahannya di tempat. Tidak, Yang Mulia Yuan Mingzhou. Yang Mulia, kami salah, Anda tidak terkalahkan, dan tidak ada yang bisa mengalahkan Anda. Anda pasti akan bisa mengusir tupai terbang aneh itu, tetapi Anda belum menunjukkan kekuatan Anda yang sebenarnya, Anda pasti akan melakukannya. Petik 2. Melihat Kaisar Mingzhou begitu berdarah dingin dan kejam di depan umum setengah langkah, dia begitu takut sehingga jiwa-jiwa orang mati ketakutan, dan bajingan itu bergegas. Bersamaan dengan itu, di tanah pengasingan, Su Lang juga mengangkat alisnya ketika dia melihat Kaisar Yuan Mingzhou hendak membunuh dan melampiaskan amarah dan kebenciannya. Tidak mungkin, setengah langkah keabadian itu semua adalah dompetku, aku tidak bisa membiarkan Kaisar Yuan Mingzhou menghancurkannya. Pesawat layang leluhur pemburu harta karun, jangan terburu-buru, pergi dan ambil pakaian Kaisar Yuan Mingzhou. Sambil berbicara dengan penuh semangat, Su Lang memberi instruksi kepada pesawat layang leluhur pemburu harta karun, membuatnya buru-buru menyeret Kaisar Yuan Mingzhou. Mendengar kata-kata ini diucapkan oleh Su Lang, wajah Kaisar Zhou berkedut. Orang baik, sekarang dia tidak bisa mengalahkan Kaisar Yuan Mingzhou, dia sudah menganggap bawahannya sebagai kantong uang. Sisi lain, setelah menerima perintah Su Lang, mencicit, pesawat layang leluhur pemburu harta karun mengeluarkan suara mencicit, dan langsung membunuh Kaisar Yuan Mingzhou untuk melepaskan pakaiannya. Pakaian yang bisa dikenakan oleh Kaisar Yuan Mingzhou sangat berharga, dan levelnya telah mencapai keadaan setengah langkah keabadian. Ini juga harta yang besar. Dalam sekejap, glider leluhur pemburu harta karun terbang di belakang Kaisar Yuan Mingzhou, 2 pasang cakarnya ganas. Apa? Berani datang, menipu orang terlalu banyak. Melihat glider leluhur pemburu harta karun itu datang lagi, Kaisar Yuan Mingzhou harus menyerah membunuh bawahannya untuk melampiaskan amarahnya, dan dengan cepat memasukkan kipas lipat alam semesta yang rusak dan mati di tangannya ke alam semesta kehidupan. Tetapi, dia salah mengenai sasaran glider leluhur pemburu harta karun itu. Engah, terdengar sedikit suara, cakar glider leluhur pemburu harta karun itu dengan kuat mencengkeram harta karun alam abadi setengah langkah Kaisar Yuan Mingzhou. Sialan, merampas pakaianku. Mata Kaisar Yuan Mingzhou melotot, dan dia merasakan rasa malu yang kuat. 10 penguasa alam semesta alaminya, bos besar alam abadi alam semesta kedua,
akan ditelanjangi di depan umum oleh seekor tupai terbang kecil. Ini sungguh memalukan, aku bahkan hampir tidak memikirkannya. Kaisar Yuan Mingzhou langsung merobek pakaian yang dipegang oleh glider leluhur pemburu harta karun. Kemudian dia mengganti pakaian di tubuhnya dengan kecepatan tangannya yang tercepat, dan menggunakan energi untuk membuat satu set pakaian untuk menutupi tubuhnya meskipun berhasil menyimpan pakaiannya. Namun belum lagi pakaiannya yang tersangkut dan robek, dan dipaksa untuk berinisiatif membuka pakaian juga memalukan. Mata Kaisar Yuan Mingzhou berwarna merah darah, seluruh popularitasnya begitu berasap, paru-parunya hampir meledak. Pada saat yang sama, dia tidak lagi berani meletakkan harta karun itu di luar atau bahkan mengambilnya di tangannya. Alam abadi setengah langka itu juga mengumpulkan semua harta karun ke alam semesta kehidupan, sambil mengutuk Kaisar Yuan Mingzhou, dan dengan gemetar mundur ke jarak yang lebih jauh, berlutut di sana untuk menyaksikan pertempuran. Glider leluhur pemburu harta karun ada di sini. Itu mencicit, kemudian meletakkan potongan-potongan pakaian harta karun yang robek ke dalam ruang penyimpanan sulang. Testut, itu bayi yang baik lainnya. Meskipun itu hanya bagian yang sangat kecil dari harta karun, itu setara dengan senjata 9 generasi. Sistem, aktifkan fungsi dekomposisi satu klik, dan hancurkan pecahan pakaian berharga ini untukku. Sulang menggosok tangannya dengan gembira, dan memberikan instruksi kepada sistem lagi. Tiba-tiba, pecahan pakaian harta karun abadi dalam setengah langkah itu juga telah menjadi bahan mentah yang tak terhitung jumlahnya, menumpuk menjadi benua di ruang penyimpanan. Segera setelah itu, leluhur pemburu harta karun terbang. Mulai sekarang, tujuannya adalah untuk beralih ke 9 bintang ruang waktu dan planet-planet penting di galaksi-galaksi sekitarnya. Sebuah seringai melintas di mata Sulang, dan sekali lagi memberi perintah kepada glider leluhur pemburu harta karun. Mencicit, glider leluhur pemburu harta karun mendapat perintah, matanya berbinar, dan dia langsung terjun ke tanah. Tidak bagus, dia ingin merebut kekayaan dari sang bintang super. Melihat pemandangan ini, Kaisar Yuan Mingzhou segera menebak tujuan glider leluhur pemburu harta karun, wajahnya sehitam dasar pot. Dia tidak hanya tahu apa yang telah dilakukan glider leluhur pemburu harta karun dari transmisi bawahan setengah langkah abadi. Aku juga melihat dengan mata kepalaku sendiri bintang super ganas yang digosok ke tanah putih oleh glider leluhur pemburu harta karun. Salah satu planet paling makmur di seluruh alam semesta, semua harta karun di permukaan dan di lapisan dangkal telah dijarah. Saat ini, tragedi itu akan terulang kembali pada bintang Meigong. Sialan! Apa-apaan ini dan mengapa begitu sulit? Kaisar Yuan Mingzhou berteriak dengan sangat sedih, dan kemudian melangkah maju untuk mengejar glider leluhur pemburu harta karun. Meskipun dia tahu bahwa berbagai metodenya tidak efektif terhadap glider leluhur pemburu harta karun. Namun dia benar-benar tidak mau, dan masih ingin mencoba apakah dia bisa menghentikan glider leluhur pemburu harta karun. Dengan kecepatan alam abadi alam semesta kedua Kaisar Mingzhou, itu jauh lebih cepat daripada glider leluhur pemburu harta karun, dan dia hampir langsung menyusul. Kemudian, dia menyaksikan glider leluhur pemburu harta karun datang ke kota paling makmur di Meigong Superstar dan merampas sebuah bangunan besar yang terbuat dari bahan langka. Ini baru permulaan. Selanjutnya, leluhur pemburu harta karun terbang cepat, dalam waktu singkat, langsung mengosongkan seluruh kota. Sialan, tikus campur ini sangat rakus. Kota Istana Pesona adalah kota favorit dewa, dan aku bahkan merampas semuanya, bahkan bahan-bahan tingkat rendah yang digunakan untuk meletakkan fondasinya. Kaisar Yuan Mingzhou melihat pemandangan prajurit yang tak terhitung jumlahnya menangis dan menangis dari kota yang makmur ke kota yang tandus, hampir menyemburkan seteguk darah tua. Saat ini, glider leluhur pemburu harta karun telah pergi ke kota kedua. Tidak, kau tidak boleh membiarkannya pergi. Karena tidak bisa dihentikan, maka aku akan melakukannya, aku akan memimpin perampokan kota-kota itu. Kaisar Yuan Mingzhou menggertakkan giginya dan tidak punya pilihan selain menjalankan strategi stop loss. Ambil jalur glider leluhur pemburu harta karun, sehingga glider leluhur pemburu harta karun tidak punya jalan lain. Lalu, jalan luar angkasa Yuan Ming. Kaisar Yuan Mingzhou menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dan langsung menunjukkan sihir luar angkasa yang mengerikan. Wow! Kota tak berujung di bawah kakinya dibawa ke alam semesta kehidupannya. Karena aku mengerti bahwa aku tidak ada hubungannya dengan glider leluhur pemburu harta karun. Glider leluhur pemburu harta karun hanyalah senjata, penghancur, yang sangat tidak normal. Oleh karena itu,
Kaisar Yuan Mingzu tidak berani mengumpulkan glider leluhur pemburu harta karun ke alam semesta kehidupannya, menghindari malapetaka. Saat ini, Kaisar Yuan Mingzu menggunakan berbagai cara untuk mengumpulkan sebuah kota ke dalam alam semesta kehidupan, hanya menyisakan leluhur pemburu harta karun yang terbang di angin dingin untuk tinggal di sana sendirian. Berdecit, melihat pemandangan sepi di depannya, glider leluhur pemburu harta karun membuat dua panggilan tanpa suara. Secara bersamaan dengan itu, di tanah pengasingan, "Oh, Kaisar Yuan Mingzu, apakah Anda punya cara yang nyata? Sayang sekali, metode Anda tidak terlalu berguna untuk glider leluhur pemburu harta karun saya." Sudut mulut Sulang terangkat, dan glider leluhur pemburu harta karun itu dikirim ke superstar lain dalam ruang dan waktu. Lalu, kali ini Kaisar Yuan Mingzu tercengang. Hilang, bagaimana situasinya? Kemana tupai terbang yang lain-lain itu pergi? Ngomong-ngomong, bawahan sampah itu pernah berkata bahwa tupai terbang yang lain-lain dapat langsung mencapai pelabuhan waktu dan ruang lain dari satu pelabuhan waktu dan ruang. Mungkinkah ia menggunakan kemampuan luar biasa ini untuk pergi ke superstar lain dalam ruang dan waktu? Ini. Tupai terbang yang lain-lain, beraninya kau. Kaisar Yuan Mingzu berangsur-angsur tertegun, kulitnya terdistorsi, mengungkapkan kesedihan dan kebencian yang tak ada habisnya. Susunan teleportasi antar bintang di bintang utama istana telah lama dibunuh oleh glider leluhur pemburu harta karun, dan, tidak perlu memikirkannya, setelah glider leluhur pemburu harta karun tiba di bintang utama lainnya, ia akan segera menghancurkan susunan teleportasi, memutus cara teleportasi yang paling nyaman di antara bintang utama. Bahkan jika ada jaringan transmisi yang rumit. Tetapi susunan teleportasi tingkat sangat rendah itu tidak dapat memungkinkan Kaisar Yuan Mingzu untuk mencapai 8 bintang utama lainnya dalam waktu dan ruang dalam waktu singkat. Tepat saat itu, berita itu sampai ke Kaisar Yuan Mingzu. Asli, leluhur pemburu harta karun terbang ke bintang utama ruang waktu bernama Nimang dan menghancurkan kota paling makmur dalam sekejap. Segera setelah itu adalah penjarahan yang dahsyat. Kota-kota dirampok oleh glider leluhur pemburu harta karun, dan bahkan fondasinya tidak tertinggal. Itu kejam, para prajurit Taichu yang menjaga daerah setempat ketakutan, dan segera melaporkan kepada atasan mereka atas pembangkit tenaga listrik alam abadi setengah langkah. Kemudian, orang kuat setengah langkah yang abadi itu meneruskan berita itu kepada Kaisar Yuan Mingzu. Sialan, Kaisar Yuan Mingzu mengepalkan tinjunya, buku-buku jarinya memutih, menunjukkan betapa marah dan kesalnya dia. Namun, berbagai cara telah dicoba. Dia tidak ada hubungannya dengan glider leluhur pemburu harta karun itu. Hal ini membuatnya merasakan rasa tidak berdaya yang kuat dan rasa malu yang tak berujung. Dia berasal dari Kaisar Mingzu yang tak terkalahkan di 10 alam semesta, memenggal kepala musuh yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, sungguh memalukan jika tidak berdaya menghadapi tupai terbang yang aneh itu. Sialan, aku lihat betapa banyak yang bisa kau ambil. Kaisar Yuan Mingzu meraung sangat frustrasi, dan segera mengeluarkan perintah kepada bawahan yang tak terhitung jumlahnya. Catat semua harta berharga di tempat, lalu pindahkan ke alam semesta kehidupan. Ini perintahnya. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya langsung tercengang. Ini untuk membongkar diri sendiri, menghancurkan pencapaian pembangunan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika benda-benda ini memasuki alam semesta kehidupan setiap prajurit. Tetapi alam semesta Yuan Ming telah kembali ke miliaran tahun yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Bahkan lebih lama lagi, Kaisar Yuan Mingzu dapat membuat prajurit yang tak terhitung jumlahnya memuntahkan semuanya. Tetapi mudah dihancurkan dan sulit dibangun. Untuk membangunnya kembali juga akan menghabiskan banyak kekayaan, energi, dan waktu. Tetapi, tidak ada cara lain. Bahkan seniman bela diri biasa merasakan ketidakberdayaan Kaisar Yuan Mingzu. Ini segera membuat seluruh alam semesta Yuan Ming dan semua makhluk cerdas ketakutan. Mari kita pindahkan benda-benda di sekitar kita ke alam semesta kehidupan saat ini. Surga, apakah tidak ada cara bagi Kaisar Yuan Mingzu untuk menghentikan tupai terbang aneh itu? Di balik tupai terbang, kekuatan mengerikan macam apa yang ada? Apakah alam semesta Yuan Ming kita akan segera musnah? Sudah berakhir sepenuhnya, alam semesta Yuan Ming kita pasti akan hancur. Akhir terbaiknya akan sama dengan 9 alam semesta alami seperti Xiaoming. Itu akan hancur, membusuk, dan bahkan mati dalam kobaran api perang.
Kaisar Yuan Mingzu telah menganjurkan serangan selama bertahun-tahun, dan sekarang, akhirnya diantar pada pembalasan, haha, haha, hahaha. Pokoknya, alam semesta akan hancur. Jika demikian, mengapa tidak menjadi gila, jie jie jie. Cepat, ambil semuanya, dan nikmati apa yang belum pernah kita nikmati sebelumnya. Petik 2 petik 2. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya menatap langit dengan putus asa, beberapa secara bertahap menunjukkan kegilaan mereka. Dan beberapa bahkan menyerang di tempat, menyebabkan tragedi yang tak terhitung jumlahnya hampir pada saat Kaisar Yuan Mingzhou memerintahkannya. Ada banyak tempat di seluruh alam semesta Yuan Ming, dan bahkan ada prajurit awal di antara mereka. Berita itu segera sampai ke telinga Kaisar Yuan Mingzhu. Ini membuatnya sangat marah sehingga dia hampir memuntahkan seteguk darah tua. Sampaikan perintahku, siapapun yang berani membuat masalah, semua tangkap. Aku ingin membuatnya hidup selamanya dalam siksaan tanpa akhir. Petik 2 petik 2. Mata Kaisar Yuan Mingzhu berwarna merah darah, dan dia memberi perintah dengan aura pembunuh. Alam abadi setengah langkah itu tidak berani bergolak, dan telah dengan patuh menunggu perintah. Pada saat ini, saya menerima perintah dari Kaisar Yuan Mingzhu, dan segera menyampaikan perintah ke akar rumput tingkat demi tingkat. Tiba-tiba, penindasan dimulai. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya telah melakukan pembunuhan brutal dan tidak manusiawi terhadap para prajurit yang telah membuat masalah. Dapat dikatakan bahwa mereka lebih suka membunuh 100 orang karena kesalahan daripada membiarkan satu orang pergi. Kemudian, dalam waktu singkat, prajurit yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh. Kekacauan alam semesta Yuan Ming langsung ditekan karena penindasan yang tepat waktu dan intensitas yang dahsyat. Bersamaan, prajurit lainnya juga melaksanakan perintah Kaisar Yuan Mingzhu, mendaftarkan hal-hal di sekitarnya di tempat, dan menggabungkannya ke dalam alam semesta kehidupan. Untuk berjaga-jaga, orang-orang kuat itu bahkan membawa penghuni setiap planet ke alam semesta kehidupan, dunia dinding kristal. 27 pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah langsung mengambil planet-planet kehidupan alami. Kaisar Yuan Mingzhu menarik napas dalam-dalam dan bersiap untuk langsung mengumpulkan bintang super istana pesona di bawah kakinya. Namun, ukuran bintang super Meigong benar-benar terlalu besar. Bahkan Kaisar Yuan Mingzhu masih membutuhkan waktu untuk memasuki dunia dinding kristal di tubuhnya. Jalan luar angkasa Yuan Ming tanpa batas. Mata Kaisar Yuan Mingzhu meledak dengan cahaya, dan kekuatan luar angkasa yang mengerikan mekar dari tubuhnya, langsung memancarkan tahun cahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan menyelimuti seluruh bintang super istana pesona. Ledakan, setelah berada dalam kehampaan ini selama miliaran tahun yang tak terhitung jumlahnya, bintang istana pesona yang besar dan tak tertandingi itu tiba-tiba bergetar, dan riak-riak spasial yang mengerikan tiba-tiba terbuka. Lipatan-lipatan padat muncul langsung di kehampaan medan dekat bintang super itu. Seolah-olah permukaan ruang angkasa akan terkelupas seperti tembok tua kapan saja. Segera setelah itu, kekuatan jalan ruang angkasa di Kaisar Yuan Mingzhu terus meluas. Pembangkit tenaga listrik alam abadi yang kuat ini, pada saat ini, itu berubah menjadi lubang hitam yang nyata, dan materi, energi, cahaya, dan bahkan waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuhnya dengan gila-gilaan. Semua ini hanyalah keajaiban kosmik. Namun, Kaisar Mingzhu yang menciptakan pemandangan megah ini, sangat menyakitkan. Karena superstar Meigong benar-benar terlalu besar. Untuk menerima superstar istana pesona, ia harus menggabungkan banyak dunia dinding kristal di tubuhnya untuk membentuk dunia besar yang dapat menampung superstar istana pesona. Ini adalah kerugian yang sangat menyakitkan bagi Kaisar Yuan Mingzhu. Dan ini melibatkan jalur kultivasi alam abadi. Ketika datang ke alam abadi, jalan melanjutkan dua alam primordial, yaitu dunia seribu besar dan jalan satu dunia. Pada saat yang sama, kita harus terus mempelajari jalan waktu. Alam semesta Dakian, dan alam semesta Guiyi, yang pertama milik alam semesta dinding kristal, dan yang terakhir milik alam semesta monolitik. Di alam primordial biasa akan memilih jalan persatuan ke alam semesta. Karena ini akan sangat mengurangi kesulitan terobosan, mempercepat kecepatan terobosan alam, dan mendapatkan lebih banyak umur. Hanya yang terbaik di masa-masa awal yang akan memilih dua praktisi. Dan hanya orang mesum seperti Sulang yang akan memilih untuk sepenuhnya mengikuti jalan alam semesta yang agung. Di alam keabadian, kesulitan kultivasi terbalik.
Seorang pejuang yang berjalan di jalan alam semesta seribu besar, setelah menerobos ke keadaan abadi, kesulitan berlatih akan jauh lebih rendah daripada jalan abadi dari satu alam semesta. Karena alam abadi mempraktikkan jalan alam semesta, tujuannya adalah untuk terus-menerus meningkatkan alam semesta humanoid diri sendiri. Menggunakan asal-usul alam semesta dan inti asal-usul alam semesta kehidupan dan alam semesta dinding kristal dapat disempurnakan. Efek inti alam semesta secara alami lebih kuat daripada alam semesta. Alam semesta seribu besar adalah kumpulan sejumlah besar alam semesta kecil dari sistem dinding kristal. Setiap alam semesta lebih kecil, dan alam semesta dinding kristal ini lebih mudah untuk mencapai kesempurnaan. Dengan menggunakan asal-usul alam semesta dan inti asal-usul alam semesta untuk mencapai keadaan sempurna dari alam semesta dinding kristal, Anda dapat memperoleh alam semesta yang sangat kuat. Di sisi lain, penggunaan alam semesta adalah monster yang sangat besar. Sedikit asal-usul alam semesta, inti asal-usul alam semesta, pada dasarnya tidak signifikan. Peningkatan keseluruhannya sangat sulit. Jika Anda tidak dapat mencapai kesempurnaan, Anda tidak akan dapat memperoleh kekuatan kosmik itu. Alam abadi biasa umumnya adalah rekan pembudidaya di alam semesta dan alam semesta. Ia memiliki alam semesta kehidupan, bagian dari alam semesta dinding kristal kecil, dan bagian dari alam semesta kesatuan tunggal. Rasio spesifik bervariasi dari orang ke orang, tetapi kebanyakan dari mereka didasarkan pada alam semesta yang bersatu. Karena di alam purba, sungguh terlalu sulit dan terlalu sulit untuk berjalan di jalan alam semesta, bahkan seorang jenius, sulit untuk menerobos ke alam abadi. Oleh karena itu, kita hanya dapat berkompromi dan memilih bagian dari alam semesta untuk bergabung dan bersatu. Singkatnya, alam abadi yang kuat, mengandalkan kesempurnaan alam semesta dinding kristal kecil, secara bertahap mengumpulkan kekuatan. Di alam awal, ambil jalan paling sederhana menuju keadaan abadi di alam semesta yang bersatu. Semakin menyatunya alam semesta, semakin sulit untuk berlatih di alam abadi. Memilih jalur tersulit dari alam semesta seribu besar di tahap awal. Jalan di alam abadi akan menjadi sangat mudah. Baiklah, ada banyak pembangkit tenaga alam abadi di alam semesta Guiyi, dan hampir mustahil untuk maju. Apakah ada cara untuk mengatasinya? Jawabannya adalah ya. Pembangkit tenaga abadi dapat menggunakan inti asal-usul alam semesta untuk memotong alam semesta terpadu yang telah mereka bentuk menjadi satu kesatuan, dibagi menjadi lebih banyak alam semesta dinding kristal, dan membuka jalan bagi diri mereka sendiri. Ini adalah Kaisar Yuan Mingzhou yang terus-menerus memburu alam semesta alami. Menyempurnakan asal-usul alam semesta, akar penyebab inti asal-usul alam semesta. Di mata Sulang, ini pasti hal yang kejam. Inti alam semesta, berapa banyak alam semesta dinding kristal kecil yang dapat disempurnakan. Tetapi itu adalah langkah yang tidak berdaya oleh kekuatan abadi alam semesta. Jika Anda tidak melakukan ini, Anda tidak dapat membuat kemajuan. Lebih dekat ke rumah, Kaisar Yuan Mingzhou perlu menyatukan kembali alam semesta terpadu yang telah dipotongnya, untuk menerima bintang utama Istana Pesona. Jika tidak, ia hanya bisa meninggalkan alam semesta yang tidak terbagi, mengolah dunia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mengambil risiko dilukai oleh leluhur pemburu harta karun yang terbang, dan memasukkannya ke dalam alam semesta Yuanming. Namun, seberapa langkahkah dunia yang dapat diolah dalam tubuhnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya? Dibandingkan dengan bintang utama Meigong, telapak tangan dan punggung tangan semuanya adalah daging. Oleh karena itu, kita hanya dapat memilih untuk menggabungkan beberapa alam semesta dinding kristal yang relatif besar untuk menyimpan bintang-bintang istana. Pada saat ini, Kaisar Yuan Mingzhou menggunakan metode jalan ruang tak terbatas Yuanming, sambil menggabungkan banyak alam semesta dinding kristal di tubuhnya, dia juga memasukkan bintang-bintang Istana Pesona ke dalam tubuhnya. Dia patah hati, karena itu berarti banyak sumber inti alam semesta yang telah dia gunakan terbuang sia-sia. Pada saat yang sama, masuklah Nimang, prajurit yang tak terhitung jumlahnya mengumpulkan semua yang ada di sekitar mereka ke alam semesta kehidupan. Namun, kecepatan terbang leluhur pemburu harta karun juga sangat cepat. Dalam waktu singkat, itu telah mencari di lebih dari 1 juta kota, tidak meninggalkan rumput. Saat ini, seluruh bintang Nimang, di bawah penjarahan glider leluhur pemburu harta karun dan sifat penyelamatan dari para prajurit lokal, telah berubah menjadi sebidang tanah putih seperti bintang jahat.
Planet makmur yang dibangun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah menjadi seperti bintang tandus tanpa jejak peradaban. Tidak hanya Nimang dan bintang jahat, 7 superstar ruang waktu seperti Meigong, serta planet-planet yang sangat penting di sekitar mereka, semuanya telah diselamatkan oleh para pejuang lokal yang tak terhitung jumlahnya dan berubah menjadi planet-planet tandus. Tetapi, bahkan jika itu telah terjadi, tidak dapat menghentikan glider leluhur pemburu harta karun. Kaisar Yuan Mingsu, apakah menurutmu ini sudah berakhir? Selama superstar pelabuhan ruang waktumu ada di dunia ini sebentar, kamu tidak dapat melarikan diri dari tangan beracun glider leluhur pemburu harta karunku. Oh tidak, cakar yang lucu. Sulang menatap superstar tandus itu, sudut mulutnya berkedut, dan langsung mengeluarkan instruksi untuk membiarkan glider leluhur pemburu harta karun itu pergi ke tanah superstar Nimang. Sebuah planet dengan energi spiritual yang kuat tidak hanya ada di permukaan bumi. Di bawah tanah, lebih banyak lagi. Mencicit, leluhur pemburu harta karun itu berteriak dengan gembira, dan langsung menyelam ke tanah. Dalam sekejap, ia mendeteksi urat mineral, terbang langsung di atasnya, dan menggali semua urat itu dengan satu cakar. Leluhur pemburu harta karun terbang-terbang, mengerikan. Dan pemandangan leluhur pemburu harta karun terbang ke tanah. Itu juga kebetulan dilihat oleh seorang prajurit awal di Superstar Nimang, palsu, semua ini palsu. Terobosan ke alam abadi dalam waktu sesingkat itu, ini adalah hal yang mustahil di alam semesta. Petik 2. Petik 2. Kaisar abadi Zhou tampaknya tidak mendengar kata-kata Sulang, dan masih bergumam tanpa sadar. Gangguan mental, lupakan saja, aku tidak peduli padamu. Sulang mengangkat alisnya, sistem, panggil aku panel atribut. Nama, Sulang, ras manusia, level kualifikasi, kekeruhan. Level alam, keabadian setengah langkah level. Serangan, 1 alam semesta abadi. Level pertahanan, 1 alam semesta abadi. Level senva, 1 alam semesta kekosongan abadi. Level daya tahan, 1 alam semesta abadi. Level roh. 1. Alam semesta abadi, menguasai latihan, sutra hati tak terbatas. 10.000 hukum menjadi 1, makna mendalam tak terbatas, level abadi. Pendirian, fungsi sistem yang diaktifkan, fungsi latihan 1 kunci, level 51, fungsi seni bela diri 1 kunci, level 51, fungsi pengiriman klon, level 50, fungsi perburuan harta karun 1 kunci, level 50, fungsi alkimia 1 kunci, level 15, fungsi pencampur 1 kunci, level 15, fungsi susunan pemurnian 1 kunci, level 15, fungsi sintesis 1 kunci, level 15, fungsi pemberdayaan 1 kunci, level 25, fungsi peningkatan 1 kunci, level 30, fungsi pemurnian 1 kunci, level 40, fungsi pemurnian 1 kunci, level 41, fungsi pemurnian 1 kunci, level 42, fungsi pemurnian 1 kunci, level 43, fungsi pemurnian 1 kunci, level 44, fungsi pemurnian 1 kunci, level 45, fungsi pemurnian 1 kunci, level 46, fungsi pemurnian 1 kunci, level 47, fungsi pemurnian 1 kunci, level 48, fungsi pemurnian 1 kunci, level 49, 11, 1 fungsi dekomposisi kunci, tanpa level, Bukan, setengah langkah abadi tak terbatas. Keabadian alam void, mengerti? Ini adalah ambang batas bagi kekuatan tempur tingkat konvensional untuk melintasi alam abadi. Realitasnya abadi, yaitu, keadaan abadi yang sebenarnya. Cek, dengan setengah langkah dalam keadaan abadi, untuk mendorong kekuatan konvensional ke keadaan abadi yang sebenarnya, tidak ada seorang pun kecuali aku yang melakukannya. Aku tidak hanya gagal memahami jalan waktu, tetapi bahkan sel-sel dinding kristal di tubuhku memiliki bagian-bagian besar yang tidak memiliki aturan waktu fusi. Selain itu, karena tidak ada jalan waktu, efek dari latihan yang mencapai keadaan abadi tidak boleh dilepaskan sepenuhnya. Begitu aku menyelesaikan langkah-langkah pelatihan ini dan mencapai keadaan abadi yang sebenarnya, kekuatanku akan semakin tumbuh di seluruh keadaan. Petik 2. Petik 2. Sulang melihat panel atributnya dan tidak bisa menahan matanya yang cerah, memperlihatkan ekspresi gembira. Ekonomi, pandangannya beralih ke teknik alam abadi lainnya, itu adalah Hexintong. Hatinya jernih, dan dia dapat langsung menembus pikiran orang lain sampai batas tertentu, dan bahkan pikiran yang sekilas. Baca apa yang dipikirkan orang lain secara langsung. Ini teknik yang mengerikan. Hei, dengan teknik ini,
Kamu selalu dapat melihat melalui pikiran musuh saat menghadapi musuh, dan melakukan semua tindakan balasan. Kamu dapat mencapai efek kontrol yang paling sempurna untuk bawahanmu, dan kamu dapat melihat perbedaan pendapat dalam sekejap. Tes Gading, teknik ini benar-benar mengasyikkan. Sulang melihat latihan alam abadi yang terus-menerus dipraktikkan oleh seniman bela diri itu, dan sudut mulutnya tidak dapat menahan senyum penuh harap. Selanjutnya, dia melirik kultivator emas di seluruh tubuhnya, dan mencoba mengaktifkan fungsi bonus, kekuatan Dao, untuk memadatkan Dao waktu. Hasilnya adalah perbaikan yang tidak memadai. Ini menunjukkan bahwa sangat sulit untuk memadatkan jalan waktu dan mencapai keadaan abadi melampaui alam semesta. Tidak apa-apa, tunggu saja sedikit lebih lama, tidak masalah. Sulang mendecakkan sudut mulutnya dan segera melihat ke glider leluhur pemburu harta karun itu lagi. Namun dalam waktu singkat, glider leluhur pemburu harta karun itu telah mengecilkan Superstar Nimang menjadi lingkaran penuh. Harta karun surga, materi, dan bumi yang tak terhitung jumlahnya digali olehnya, dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan Sulang, dan ditumpuk menjadi benua yang hampir tak berujung. Dan glider leluhur pemburu harta karun masih dalam perjalanan. Penambangan gila-gilaan untuk Superstar Nimang. Tidak ada yang bisa mengancamnya, dan kekuatan meremas yang dihasilkan oleh planet itu sendiri bahkan kurang layak untuknya. Pada saat yang sama, Kaisar Yuan Mingzu juga mengetahui pengalaman Nimang. Ini membuatnya gemetar karena sakit hati, dan matanya pecah-pecah. Tetapi dia tidak bisa menahannya. Itu hanya dapat menyatukan alam semesta dinding kristal untuk membentuk alam semesta dinding kristal yang lebih besar, dan membawa Superstar Xuan Hao ke dalam tubuh. Kemudian, Kaisar Yuan Mingzu menggertakkan giginya dan melakukan perjalanan ke Superstar Ruang Waktu ketiga dengan kecepatan tercepat. Waktu berlalu lambat seperti ini. Glider leluhur pemburu harta karun terus-menerus menjarah sumber daya di Superstar. Kaisar Yuan Mingzu terus-menerus menyelamatkan Superstar Ruang dan Waktu. Adapun Sulang, dia tinggal di tanah pengasingan, tertidur dengan gembira, mengumpulkan keterampilan kultivasi dengan cepat waktu berlalu dan waktu berlalu. Tempat di mana bintang Super Nimang berada. Karena bintang Super Nimang digali oleh para leluhur pemburu harta karun dan runtuh, seolah-olah akhir dunia akan segera datang. Oleh karena itu, banyak sekali prajurit sihir hebat telah memenuhi alam semesta dengan makhluk hidup, meninggalkan tanah planet, memasuki kekosongan dekat ruang angkasa, dan menuju ke planet lain. Namun jumlah prajurit benar-benar terlalu banyak. Sejumlah besar prajurit tidak dapat dipindahkan secara instan. Maka, sebagian besar orang hanya dapat berdiri di kehampaan, menyaksikan bintang Super Nimang, yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, runtuh lagi dan lagi. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, boom, suara teredam yang sangat mengerikan mengikuti debu, udara, dan energi yang tak berujung, membentuk gelombang kejut bulat yang sangat mengerikan, menyebar ke segala arah. Seluruh bagian kehampaan bergetar, dan retakan ruang yang tak terhitung jumlahnya muncul, seperti guntur kiamat hitam. Itu runtuh lagi. Bintang Super Nimang kita benar-benar akan hancur. Apa eksistensi tupai terbang bergaris emas hitam itu? Apakah dia utusan dunia yang bahkan Kaisar Yuan Mingzu tidak dapat hentikan? Jangan khawatir, kita masih ada harapan. Kaisar Yuan Mingzu tidak akan meninggalkan kita. Yang mulia, dia sudah mengumpulkan sisa planet. Tidak peduli apa, selanjutnya, kita mungkin akan menghadapi pertempuran untuk menghancurkan alam semesta. Dulu, saya hanya mendengar bahwa Yang Mulia Yuan Mingzu memimpin pasukan untuk menyerbu dan merebut sisa alam semesta, tetapi sekarang. Oh, hari-hari baik kita akan segera berakhir, mari kita lakukan dan hargai itu. Petik 2 petik 2. Prajurit sihir hebat yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan jarak di kehampaan dan terus-menerus runtuh di tengah, terus-menerus bangkit untuk menutupi langit dan matahari, dan bintang Nimang raksasa menyelimuti kehampaan yang tak terhitung jumlahnya, dan mata mereka penuh dengan ratapan. Saat ini, ledakan, gemuruh, ada gemuruh terus-menerus. Ternyata Superstar Nimang menjadi terlalu rapuh karena struktur internalnya, dan kekuatan keruntuhannya terlalu kuat, menyebabkan seluruh planet runtuh menjadi sejumlah besar benua yang hancur. Superstar Nimang benar-benar berakhir. 9 Superstar Pelabuhan Ruang Waktu, hanya tersisa 8. Petik 2 petik 2. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya menunjukkan keterkejutan, serta rasa sakit dan keputusasaan yang tak berujung. Pada saat yang sama, Superstar Nimang,
Hancur. Superstar pelabuhan ruang waktu ketujuh sedang dikumpulkan. Sumber Superstar Milan, Kaisar Mingzu, melihat kehancuran Superstar Nimang melalui siaran ulang bawahannya, dan matanya merah dengan mata merah yang tak terhitung jumlahnya. Ini bahkan memengaruhi koleksi Superstar Milan. Miliknya, sialan, tidak peduli siapa itu, kebencian yang begitu dalam, Yunge pasti akan mengembalikannya 100 kali setelah kondisiku. Kaisar Yuan Mingzu mengepalkan tinjunya dan bergumam dengan gemetar. Dia tampaknya telah kembali ke masa mudanya, menghadapi penindasan dari para senior yang tak terhitung jumlahnya, dia telah membangkitkan kebencian dan semangat juang yang tak terbatas. Segera setelah itu, Kaisar Yuan Mingzu mengemas suasana hatinya, dan sambil menyaksikan gerakan glider leluhur pemburu harta karun, dia mengumpulkan Superstar ruang waktu ketujuh. Tetapi, setelah Superstar Nimang hancur dan berubah menjadi benua yang tak terhitung jumlahnya, sosok glider leluhur pemburu harta karun telah menghilang. Pada saat ini, pupil Kaisar Yuan Mingzu tiba-tiba menyusut, dan seluruh tubuhnya berdiri terbalik. Dia memikirkan sebuah kemungkinan, leluhur pemburu harta karun itu tidak akan menyerah, maka, sangat mungkin itu telah mendatangi Superstar Milan di depannya, dan tujuannya adalah untuk masuk ke dalam tubuhnya. Sebenarnya, Kaisar Mingzu yang berhati-hati menebak dengan sangat tepat. Pada saat Superstar Nimang digali dan dihancurkan oleh glider leluhur pemburu harta karun, Sulang mengirimnya ke Superstar Milan, menunggu Kaisar Yuan Mingzu untuk menjemputnya. Pada saat ini, Kaisar Yuan Mingzu, yang celahnya sedikit krisis, segera menyerah mengumpulkan Superstar Milan. Sialan, tupai terbang liar yang aneh itu mungkin ada di dalam Superstar Milan. Sekarang aku tidak berani memasukkan Superstar Milan ke dalam tubuhku, apa yang harus kulakukan? Kaisar Yuan Mingzu mencabut kekuatan supernatural dari Space Avenue, dan seluruh tubuhnya sangat tercengang, menggertakkan giginya dan menatap Superstar Milan di bawah kakinya. Jelas Superstar Milan ada di depannya. Dia tidak berani memasukkannya ke dalam tubuhnya. Betapa memalukannya itu. Kaisar Yuan Mingzu sangat marah hingga matanya robek, berdarah dan air mata mengalir pada saat yang sama. Alam semesta yang tak terbatas, tempat pengasingan dari benua surgawi. Jadi waspada, itu pantas menjadi orang kuat abadi yang telah memburu banyak alam semesta alami. Namun, jika kamu tidak bergerak, maka aku tidak akan bergerak. Aku ingin melihat, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Melalui persepsi para leluhur pemburu harta karun, Sulang menemukan bahwa Kaisar Yuan Mingzu telah mengganggu pengumpulan Superstar Milan, dan sudut mulutnya langsung mengait, memperlihatkan seringai. Tentu saja, keheningan di sini hanya mengacu pada mencegah Kaisar Yuan Mingzu menemukan gerakan. Oleh karena itu, Sulang benar-benar membuat leluhur pemburu harta karun terbang ke bagian terdalam dari Superstar Milan dan mulai mengumpulkan harta karun. Superstar Milan di dekat kehampaan. Kaisar Yuan Mingzu melayang di kehampaan es, menghadap Superstar Milan yang megah di bawah kakinya. Untuk mengetahui apakah tebakannya benar, sambil membuat bawahannya memperhatikan Superstar ke-8, Superstar Kilong, dia menyelidiki Superstar Milan dengan indera ilahi semesta yang sangat menakutkan. Sebagai pembangkit tenaga abadi, eksistensi tingkat alam semesta, kemampuan deteksi kesadaran ilahi Kaisar Yuan Mingzu sangat kuat. Bagi para pejuang biasa, Superstar Milan yang luas dan tak terbatas semuanya terbungkus dalam pikiran spiritualnya. Segera setelah itu, pikiran ilahi yang meresap mulai menembus ke dalam interior Superstar Milan. Seluruh planet, kerak, mantel, inti luar, dan inti bintang raksasa. Tapi, masih belum menemukan glider leluhur pemburu harta karun. Apakah karena aku terlalu banyak berpikir? Tikus bibrida aneh itu sama sekali tidak datang ke Superstar Milan. Tidak, kernel belum dieksplorasi, mungkin tersembunyi. Di kernel, petik 2 petik 2. Memikirkan hal ini, ekspresi Kaisar Yuan Mingzu berubah dan dia mulai menjelajahi inti dalam Superstar Milan. Rohnya benar-benar terlalu kuat, bahkan jika Sulang menyembunyikan leluhur pemburu harta karun yang terbang dalam dan dalam, dia ditemukan. Itu di sini, tentu saja di inti. Sialan, itu ada di inti bintang raksasa Milan, aku tidak bisa memasukkan planet itu ke dalam tubuhku. Mata Kaisar Yuan Mingzu hampir terbelah, tinjunya mengepal, jari-jarinya hampir menembus telapak tangannya. Saat glider leluhur pemburu harta karun itu berada di planet itu, dia tidak bisa membawa planet itu pergi sejenak. Aku hanya bisa menyerah sementara. Superstar ruang waktu ke-8, hal yang sama berlaku untuk Superstar Kiulong.
Ia dapat pergi ke planet-planet lainnya dalam sekejap. Aku khawatir ia akan langsung lewat begitu aku tiba di bintang raksasa Kiulong. Kalau begitu, aku hanya dapat mengumpulkan planet-planet yang belum pernah dikunjunginya dan lebih mudah dijelajahi. Memikirkan hal ini, tubuh Kaisar Yuan Mingzu memerah karena amarah, dan langsung menghilang dari tempatnya. Ia akan mengumpulkan planet-planet yang lebih penting selain 9 bintang super. Di tanah pengasingan, melihat Kaisar Yuan Mingzu pergi, Sulang tersenyum tipis, membuat leluhur pemburu harta karun Yan terus menggali untuk bintang super Milan. Menggali selama beberapa saat, jadi ia mengirim leluhur pemburu harta karun terbang ke bintang super Kiulong untuk melihat apakah Kaisar Yuan Mingzu telah pergi ke bintang super Kiulong. Jika Anda pergi ke bintang super Kiulong, Anda dapat terus menjadi sumber rasa mual. Jika Kaisar Yuan Mingzu tidak pergi, tidak masalah, biarkan leluhur pemburu harta karun terbang menggali di tempat. Kalau begitu, Kaisar Yuanming mulai mengumpulkan planet-planet lain yang lebih penting di alam semesta Yuanming, kecuali 9 bintang raksasa. Adapun bintang-bintang Super Kilong dan Milan, dia tidak merasa lega dan hanya bisa menyerah sementara. Sebenarnya, sejauh ini, Kaisar Yuan Mingzu telah menemukan bahwa glider leluhur pemburu harta karun itu sendiri tampaknya tidak terlalu cerdas, dan mungkin ada tangan hitam di belakangnya. Oleh karena itu, perhatian Kaisar Yuan Mingzu samar-samar beralih ke orang di balik glider leluhur pemburu harta karun itu. Tetapi karena masih banyak planet yang belum diisi, dia tidak bisa menyerah, jadi dia hanya bisa menahannya sementara. Waktu terus berlalu, waktu yang singkat di masa lalu. Tetapi di tanah pengasingan, hari demi hari berlalu. Selama waktu ini, Sulang tidak hanya menggunakan fungsi pemberdayaan satu kunci, tetapi juga menanamkan aturan waktu untuk Chu Xiaobei dan teman-temannya, dan memperkuat kultivasinya. Juga mendukung sejumlah prajurit di alam primordial. Kuncinya adalah, Sulang berhasil menyelesaikan latihan alam abadi kedua, Hexintong, dan mencapai level dasar. Dia berhasil menyelidiki pikiran Kaisar Abadi Zhou dengan menggunakan metode Hexintong. Wanita ini penuh dengan emosi yang kompleks seperti ketakutan, kebencian, dan keterkejutan terhadapnya. Dari waktu ke waktu, akan ada kerinduan terhadap alam semesta Yuanming, kebencian terhadap Kaisar Yuan Mingzu, dan penyesalan. Ya, Kaisar Abadi Zhou menyesal telah memberikan sebagian informasi alam semesta Yuanming kepada Sulang. Pada awalnya, karena penganiayaan kematian, ada hati yang membalas dendam terhadap Kaisar Yuan Mingzu, dan saya tidak berpikir Sulang bisa menang. Dia akan memberitahu Sulang beberapa informasi tentang alam semesta Yuanming. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Sulang dapat tumbuh begitu cepat dan metodenya masih belum dapat dipecahkan, dia akan langsung mempermainkan Kaisar Yuan Mingzu tanpa daya. Melihat salah satu dari 9 bintang raksasa mati, hati Kaisar Zhou benar-benar seperti pisau. Namun, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Melalui sintongnya, Sulang melihat apa yang dipikirkan Kaisar Zhou di dalam hatinya, dan tiba-tiba tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu, matanya jatuh ke ruang penyimpanan. Tetapi lihatlah kali ini, leluhur pemburu harta karun itu menggali 9 lubang waktu dan ruang, sebuah bintang raksasa, dan merobek senjata abadi Kaisar Yuan Mingzu, kipas lipat dan harta abadi setengah langkah. Oleh karena itu, harta karun yang tak terhitung jumlahnya telah terkumpul di ruang penyimpanan Sulang. Dengan menggunakan harta karun ini, pedang Yutian dan senjata lainnya pasti dapat ditingkatkan dengan sangat baik. Namun, ini masih awal, leluhur pemburu harta karun itu masih mengumpulkan harta karun, dan tidak akan terlambat untuk meningkatkan senjata setelah mengumpulkan cukup banyak harta karun. Petik 2 petik 2. Sambil memikirkannya, Sulang memperhatikan benua Tianmi dan benua Tianting lagi. Karena aliran waktu alam semesta tanpa batas dan alam semesta Yuanming sangat lambat. Melihat bahwa jarak antara kedua benua itu tidak jauh, klon kiri dan kanan baik-baik saja. Kirim saja klon itu untuk mempercepat penggabungan kedua benua dan benua Tianmen. Ada kilatan cahaya di mata Sulang, dan dia segera mengirimkan avatar klon dan avatar kembar kedua benua. Gemuruh. Satu avatar dan satu avatar kembar dengan kekosongan kosmik abadi mendarat di benua Tianting dan Tianmi. Di setiap benua, ada total 50. Waktu instan, napas yang sangat mengerikan turun di dua benua. Untungnya, sejak Sulang menggunakan tuas poros dunia untuk memindahkan daratan, dia telah mengumpulkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya.
Jika tidak, hanya napas klon-klon ini saja dapat menyebabkan banyak makhluk mati seketika. Saat ini, di benua Tianting dan benua Tianmi, hanya Dongfang Taiyi dan Jixi yang memimpin, mengendalikan kecepatan maju kedua benua. Saat sulang muncul, dua pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah itu langsung tercengang. Di benua Tianting, napas macam apa ini? Alam abadi. Apakah napas alam abadi? Meskipun aura kaisar tak terbatas pendahulu agak berbeda, ini memang telah mencapai tingkat alam abadi. Kuncinya adalah ada 50 keberadaan yang memancarkan aura. Surga, itu klon sulang. Dongfang Taiyi melihat 50 avatar sulang melalui indera keilahiannya, dan dia tercengang dan pikirannya mandek. 50 alam abadi, ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dia impikan. Kuncinya adalah, alam abadi ini semuanya adalah klon sulang. Dongfang Taiyi jelas tahu bahwa sulang memiliki lebih dari 50 klon, tetapi lebih dari 100. Ini juga berarti, sulang memiliki lebih dari 100 klon dari alam abadi. Ini terlalu dibesar-besarkan, terlalu di luar imajinasi, dan benar-benar menghancurkan semua akal sehat. Astaga, apa sebenarnya yang terjadi? Yang mulia sulang, bagaimana mungkin dia tiba-tiba memiliki begitu banyak klon alam abadi? Bahkan klon itu telah mencapai alam abadi, bukankah yang mulia sulang bahkan lebih kuat? Sudah berapa lama berlalu sejak benua Tianting dipindahkan ke sini? Berapa jam, yang mulia sulang telah menerobos ke alam abadi? Suatu hari, tidak, bahkan tidak lama. Hanya menerobos ke alam abadi. Ini, apakah ini benar? Apakah aku dalam ilusi? Petik 2 petik 2. Dongfang Taiyi melihat 50 avatar sulang dalam pikiran ilahi, dan seluruh tubuhnya benar-benar linglung.